Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada hari ini, yaitu nikmat berkumpul dan belajar bersama. Jadi, silakan sambil ambil makanannya dulu nggak apa-apa. Jadi hari ini saya di sini mewakili sekolah akan mendefinisi budaya positif di SMK Tarasus Al-Quran Wonosobo. Dengan tempat kita melakukan proses belajar mengajar bersama siswa. Baiklah, yang pertama langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah para penyusun PowerPoint ini. Yang pertama adalah Pak Rizal, Pak Indra, kemudian Bu Lili, ada Bu Harun, Bu Afif, dan juga saya. Oke, kemudian selanjutnya pendahuluan. Tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah meningkatkan budaya di sekolah, budaya positif tentunya, untuk membantu sekolah untuk menemukan solusi terkait permasalahan siswa, kemudian memahami perubahan paradigma pendidikan. Oke, kita lanjutkan. Isi kegiatannya yang pertama pembukaan, filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian budaya positif, nilai-nilai kewajiban universal, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan yang terakhir penutup. Baik, kita mulai dengan menu yang pertama, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara atau yang biasa disingkat KHD, pendidikan adalah proses di mana kita sebagai pendidik menuntun kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat. Kemudian pendidikan hanya sebagai tuntunan dalam hidup. Jadi pendidikan bukan sebuah paksaan kepada anak yang tertentu. Pendidikan seorang guru tidak dapat memaksakan seekor ikan untuk memanjat pohon pisang, ya kan? Karena kodrat ikan adalah berenang di air. Namun seorang guru sebaiknya menemani dan menuntun ikan untuk berenang sesuai kodrat dari analogi di atas. Maka tugas kita adalah menjaga kodrat anak supaya berkembang sesuai dengan sosial budaya Indonesia yang baik. Begitu. Kemudian masih di filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu teori tabula rasa. Berdasarkan teori tabula rasa bahwa setiap anak yang lahir ke dunia memiliki keunikan berupa garis yang masih samar, sehingga tugas seorang guru adalah mengembangkan. Kalau dulu ada yang bicara bahwa bayi lahir itu masih kosong, tapi ini ada sebuah sudut pandang yang lain, yaitu anak itu sebenarnya sebuah garis yang masih samar. Garisnya itu bisa berantakan dan seorang guru tugasnya untuk menebalkan garis tersebut dan mengarahkan garis tersebut ke arah yang lebih baik. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara yang tentu sangat terkenal adalah Ing Arso Sunggulodo, Ing Madya Mamungkarso, Tuturi Handayani. Ing Arso Sunggulodo seorang guru harus memberikan contoh dari baik dari nilai perilaku yang ditanamkan pada siswa. Ing Madya Mamungkarso seorang guru sejatinya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi sehingga mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran mandiri. Kemudian yang ketiga adalah Tuturi Handayani, seorang guru harus memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa saat belajar dan tumbuh, membantu mereka mengatasi tantangan. Dari ketiga hal di atas, KHD menekankan pentingnya hubungan guru dan siswa, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan perkembangan pribadi seutuhnya. Oke, kita lanjutkan. Budaya positif. Oke, nah budaya positif adalah suatu lingkungan. Kalau di sini berarti sekolah nih. Suatu lingkungan dan mempromosikan perilaku positif, nilai-nilai dan sikap yang baik di lingkungan sekolah. Kemudian tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung perkembangan karakter siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah ini disiplin positif. Selanjutnya disiplin positif, kebanyakan guru menghubungkan kata disiplin dengan
tata tertib teratur, kepatuhan terhadap peraturan, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Karena itu adalah salah satu alternatif terakhir apabila perlu tidak digunakan sama sekali. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan karakter anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang dari dalam bukan dari luar. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Oke, kebajikan universal itu ada 6. Kalau yang kita percaya yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ada yang tahu ini poin-poin dari nilai apa? Ini adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Oke, hukuman tentu kita sudah tahu ya, karena di pembelajaran masih sebelumnya ini masih menggunakan pola hukuman. Kemudian konsekuensi, nah ini udah mulai lebih baik dari hukuman karena kalau hukuman kan kamu salah, kamu dihukum dan kamu harus terima itu. Tapi kalau konsekuensi itu adalah dari awal dia sudah tahu aturannya apa, maka apabila dia melanggar peraturan dia akan mendapat konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kelompok di sini maksudnya pada orang-orang yang tadi memiliki nilai-nilai kebajikan universal dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka harapkan di masa depan. Oke. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang kami bahas tadi tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik itu ada 2. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bisa orang memiliki motivasi tapi karena tidak nyaman dan mengharapkan imbalan, itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam, itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Oke, lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Nah, ada 5 nilai dasarnya. Yang utama pasti setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu sudah ya alaminya manusia ya. Kemudian kisah sayang dan rasa diterima, yang kasih sayang ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, kebebasan, dan juga yang terakhir adalah kesenangan. Jadi sebenarnya murid-murid itu melakukan sesuatu karena 5 hal ini. Oke, tergantung apa yang ingin mereka lakukan. Oke, pertanyaan nih, coba. Tahun ini Dimas bergenap usia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Dimas menjawab, aku merasa bangga dan keren. Jadi nyetir itu bikin dia bangga dan keren. Nah,
kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dimas itu apa? Dari kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kepuasan dan bertahan hidup. Merasa keren itu adalah dari penguasaan, karena dia merasa berkuasa, sudah bisa menguasai sebuah mobil seperti itu. Oke, jadi itu adalah tindakan seseorang yang didasarkan dengan kebutuhan dasarnya. Oke, kemudian ini yang dari siswa. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Oke, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada sebagai penghukum. Ini yang paling sering kita temukan di lingkungan ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Orang di sini maksudnya adalah murid, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, mungkin poin 1, 2 kita sudah tahu semua. Poin 3 sebagai teman, jadi guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, secara persuasi. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, memonitor dan juga mengawasi. Namun sebagai manajer ini yang diharapkan oleh pemerintah pada masa ini. Jadi respon yang menunjukkan membawa Pak Ishak, ambil ini di makanannya. Jadi sebagai manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir adalah manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, ini adalah video tentang 5 posisi kontrol. Oke, silakan dilihat. Ini sama seperti yang awal kemarin ya? Iya. Sudah pernah lihat, Ge? Jadi bisa kita skip, Ge? Ya, bisa ya. Oh ya. Maksudnya ini kan sama nilai-nilainya Sama. Oke. Itu videonya. Kira-kira dari video tersebut apa yang akan itu berarti gurunya sebagai posisi penghukum ya? Oke, bagaimana perasaan murid bila guru bertindak seperti itu? Kira-kira nek ibu jenengan melakukan itu pada anak, kira-kira murid akan seperti apa? Pasti bisa dendam, marah, ngebare balas dendamnya bisa kuncinin bubet dan lain-lain gitu kan? Memaafkan. Memaafkan ada beberapa. Kita lanjutkan. Jadi itu posisi yang pertama itu sebagai penghukum. Kemudian ini adalah yang kedua.
yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kira-kira ada yang pernah melakukan hal seperti ini? Mungkin ada yang pernah ya. Jadi saya adalah. Jadi dari video yang kedua ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu guru. Nah, murid menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Jadi malah ini malah menghancurkan mental anak juga. Selanjutnya posisi kontrol yang kedua yaitu seperti ini. Anaknya sampai bosan itu mungkin kan? Sayang, bahaya ini. Sebentar. Itu video dari sana ya? Ya, itu video dari sana. Jadi ini sebagai teman dari video tersebut bisa terlihat sekali ya bahwa guru itu ya memang sebagai teman memang baik, tapi murid akan merasa senang dan akrab terhadap guru. Konsekuensinya murid pasti terlihat tidak sopan kadang-kadang, ya kan? Kita harus menjaga itu juga. Itu termasuk dampak yang positif, tapi sisi negatifnya murid akan bergantung terhadap si guru tersebut. Bila ada masalah dia akan merasa tenang, gurunya kan teman saya gitu. Jadi kurang baik juga. Selanjutnya yang keempat, mohon maaf yang membuat sebentar. Dari video yang keempat ini sebagai pemantau kira-kira bagaimana? Jadi anak yang pertama guru menanyakan dulu apa alasannya terlambat, kemudian ya menanyakan peraturannya, menanyakan konsekuensi apa yang akan didapatkan. Terus guru tidak menunjukkan emosi ya, tadi terlihat nyantai. Kemudian murid dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas karena konsekuensinya kalau terlambat terus akan mendapatkan konsekuensi tinggal kelas. Oke. Kemudian lanjut sini yang kelima.
Itu adalah posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Apabila Bapak Ibu ingat, Bapak Vido sebagai kesiswaan kita kemarin pernah menyampaikan tentang bagaimana melakukan pendekatan kepada anak yang melakukan pelanggaran. Nah, ini adalah yang diharapkan dengan Bapak Vido, bagaimana kita menangani anak yang melanggar pada peraturan. Tapi untuk mencapai ini kita tentu harus berproses, kita tetap selalu belajar. Jadi pada posisi ini sebagai manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian lebih dekat lagi dengan murid. Namun bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti ini? Insya Allah pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari pada murid. Ini hal simpel tapi kadang bikin orang lain sakit hati juga. Kemudian berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendagro untuk menempatkan diri sebagai teman. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, namun mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada murid untuk mencari jalan keluar, tentu dengan bimbingan guru. Jadi di sini guru juga memberikan bagaimana si anak itu harus mencari solusinya sendiri. Cuma harus diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Nah, hal tersebut itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, contohnya saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Berbuat salah itu hilaf tidak apa-apa, asalkan jangan diulang-ulang, atau kita bisa menyelesaikan ini, itu sebagai awalannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian padahal kamu bisa ya melakukan hal yang lebih, maaf ini tipe harusnya, padahal kamu bisa ya melakukan hal yang lebih baik dari ini. Kemudian menurut kamu benar atau salah perbuatan yang sudah kamu lakukan? Untuk menanyakan keyakinan, kamu mau jadi orang seperti apa? Kemudian yang terakhir adalah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini. Jadi itu adalah segitiga restitusi. Untuk contoh realnya ada pada video di slide ini.
itu adalah contoh video segitiga restitusi. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo, atau ingin menambahkan atau ingin share pengalaman juga boleh. Atau ada yang pernah melakukan hal tersebut di kelas? Oh ya, silakan Bu Mei. In bahasa please. Untuk penanganan lewat segitiga restitusi ini berarti Iya. kalau misal yang berkaitan dengan kasus tindak kriminal itu bisa nggak sih ditangani pakai segitiga restitusi? Oke, ada yang mau membantu menjawab atau tidak? Mungkin bisa saling berdiskusi. Bu Eki mungkin? Kita mau aplikasi. Oke, pertanyaannya jadi apakah tindakan kriminal itu bisa diselesaikan dengan dengan segitiga restitusi? Sepemahaman saya itu tidak bisa karena tindakan kriminal itu sudah menjadi ranah instansi-instansi terkait ya. Jadi untuk tindak kriminal tetap harus dikembalikan kepada ahli-ahli yang sudah kompeten pada bidangnya. Contohnya pencurian itu tidak bisa dilakukan dengan segitiga restitusi karena kalau kita lakukan dengan segitiga restitusi orang akan mungkin akan lebih baik melakukan itu untuk memperkaya diri ataupun untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi mungkin segitiga restitusi dapat membantu penanganan permasalahan yang ada di bagian bawah untuk meningkatkan motivasi siswa. Seperti itu. Berarti penanganan terhadap siswa yang kriminal tetap pakainya jalur Iya, hukum gitu. jalur ahli yang sudah berkompeten. Kalau di sini ya bisa ke kepolisian, kemudian nanti dilanjutkan sama kepolisian. Bukannya siswa juga mendapatkan perlindungan undang-undang juga. Ya, Ketika belum mencapai umur bisa melakukan tindak pencurian di dalam sekolahan, itu kan tidak diselamatkan atau kantor polisi untuk ditahan atau dilaporkan. Setelah itu menggunakan segitiga restitusi atau menggunakan hukuman. Kalau itu segitiga restitusi mungkin akan tidak efektif gitu. Karena motivasinya kan mungkin berbeda-beda. Tapi mungkin dikembalikan dengan kembali lagi ke kasusnya. Kalau kasusnya besar ya tetap mungkin kepolisian. Misal itu menggunakan kolaborasi antara yang pertama tadi dengan yang ini bagaimana? Misal pertama kita mungkin menggunakan tahap sebagai manajer, sebagai penanganannya menggunakan segitiga restitusi. Akan tetapi di sini kan ada sesuatu yang harus diterapkan, seperti memberikan hukuman tadi dalam tanda kutip jika memang diperlukan dan tindakan paling akhir untuk membuat efek jerah. Karena kalau tidak ada tindakan, maksudnya dia anak sekolah melakukan tindakan pidana atau di luar dari aturan yang ada umumnya karena dia statusnya masih pelajar. Kemudian dikembalikan kepada sekolah untuk menindak, kan begitu. Oh ya. Otomatis sekolah kan juga harus mempunyai kebijakan mau menggunakan bermacam-macam metode tadi, misal sebagai guru sebagai seorang manajerial atau kepala sekolah sebagai manajerial bagaimana menggunakan metode segitiga restitusi dan juga menerapkan metode tadi punishment ataupun hukuman. Karena memang itu tindakannya sudah kerana hukum atau kriminal. Oh ya. Mungkin itu kolaborasi dari hukum. Oke, terima kasih Pak atas Kalau saya ya itu juga tergantung kembali lagi kepada bentuk kasusnya tadi ya Pak ya dan kondisi sekolah karena umur di bawah 16 tahun kan memang punya perlindungan sendiri ya karena kalau yang sudah 17 yang baru bisa diproses hukum. Oke, terima kasih Pak. Beri tepuk tangan untuk Bapak yang sudah lumayan oke, terima kasih. Kemudian kira-kira Bapak Ibu pernah tidak melakukan hal tersebut? Oh iya, lumayan ada pertanyaan? Mungkin sedikit melihat dari our students juga ya. Oh ya. Kan kalau dari segitiga restitusi yang ditampilkan di video, apalagi yang kelima sebagai manajer itu tadi, itu kan anaknya tuh aktif menjawab, tapi berdasarkan
Mesti kayak anaknya pinter dah. Tapi sedangkan kalau kita mau menerapkan yang jadi manajer juga, kadang anaknya ditakoni aja nggak nggak Ya. jawab, bingung sendiri. Ya, Jadi kan, setuju. apakah jadinya gagal atau pakai yang mana sebagai manajer itu? Oh ya, Tidak sama kaki. kalau sedikit sama kaki sama waktu webinar nanti. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali Bu Mai. Jadi menstabilkan identitas itu jangan terus terpatok pada pertanyaan-pertanyaan seperti yang dicontohkan seperti tadi gitu. Jadi mungkin kita bisa mencari jalan lain karena yang tadi itu hanya sebagai contoh. Terima kasih Pak Rubian. Jadi pasti akan banyak cara di mana di ending pertanyaan tersebut si anak itu sudah bisa menstabilkan identitasnya. Apakah dia mengakui kesalahannya? Oh sorry, itu yang kedua. Jadi dia sudah mau terbuka dulu, itu sudah termasuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita nggak terus nembak dulu, tapi nunggu si anak mau bercerita. Oh iya Pak, saya salah. Saya mengakui bahwa saya melakukan kesalahan tersebut dan itu kemudian dia berusaha untuk meyakini bahwa tersebut salah dan mau memperbaiki, itu nanti akan menanyakan keyakinan. Tentu hal tersebut akan menjadi sebuah proses yang panjang. Tidak mungkin dalam satu hari saya menjadi seseorang manajer yang bisa belajar. Ya, kalau dari pengalaman saya sendiri, untuk bisa beradaptasi dengan sekolah ini juga kan kita harus perlu proses gitu. Untuk mengenal bapak-bapak dan ibu-ibu semua kan kita juga perlu proses. Gak mungkin tahu-tahu Pak Awan lagi jalan, saya belum kenal langsung saya rangkul gini loh, tahu-tahu gitu kan. Ya kita tetap berproses dulu, kita kenali anak satu persatu. Kemudian setelah kenal, oh si anak ternyata model pendekatannya lebih efektif seperti ini, seperti itu. Nanti kita akan belajar bersama dalam hal tersebut sejalan dengan proses yang kita jalani. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk yang selanjutnya adalah saya beri sebuah contoh soal, sebuah kasus. Jadi di sini guru matematika dan wali kelas berapa? Ini untuk kelas SMP gitu. Dan guru matematikanya bukan Bu Evi gitu. Jadi ya, kalau di sini Bu Evi ini di soal Bu Santi. Jadi Bu Santi ini adalah guru matematika dan wali kelas 8 yang sedang sakit, sehingga tidak bisa masuk dan mengajar, sehingga dicarikan guru pengganti, yaitu sudah namanya Ibu Nah, Ibu ini sebagai penggantinya. Bu ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatannya untuk bersikap seenaknya. Nah, ini mungkin terjadi pada siswa PPL ya, Mbak. Mahasiswa PPL, Pak. Jadi anak-anak kadang bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu ini. Ibu ini mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus mengerjakan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa, Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, tapi malah lanjut mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi hal tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Jadi setelah berpikir kita, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu ini tentang gagasan mereka tersebut.
mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada kegiatan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Kasusnya kompleks gitu, tapi mungkin kita juga pernah merasakan disepelekan sama siswa dan kita memiliki emosi yang berbeda-beda waktu itu. Oke, jadi berdasarkan kasus tersebut, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Oke, dari sini jawabannya adalah sudah sesuai dengan ditunjukkan kalimat setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Jadi di sini menanyakan keyakinan kelasnya ya. Oke, kemudian dalam kasus tersebut posisi apa yang diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Oke, kira-kira posisi apa? Tentu sebagai posisi teman dalam kasus ini. Bu Eni kan tadi kan tolonglah bantu saya kerjakan tugasnya, itu kan yang Bu Eni kan, itu sebagai posisi teman. Oke. Namun tidak. Oke, namun untuk yang Bu Santi kira-kira posisinya sebagai apa? Saya kembalikan ke slide sebelumnya ya. Oke. Dari kasus ini kira-kira Bu Santi mulai paragraf kedua. Bu Santi guru asli ya? Ya, Bu Santi guru asli. Manajer. Ya, manajer betul sekali. Kemudian Vivi dan kemudian Juwari jadi di sini Bu Santi melakukan pemanggilan, kemudian menanyakan untuk menstabilkan identitas dulu, ya kan? Terus validasi kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, di sini intinya solusinya yang mencarikan solusi di sini siapa? Coba dari sini yang mencari solusi permasalahan Natali dan Vivi ini siapa? Mereka sendiri. Ya, jadi di sini Bu Santi mencoba untuk memberikan kebebasan kepada Natali dan Vivi untuk mencari solusi bagi mereka sendiri, yaitu bikin diskusi, kemudian diskusinya temanya tentang penerapan keyakinan kelas. Kemudian diskusi tersebut dikirim lewat email kepada Bu Eni tentang hasil-hasilnya dan juga sudah memberitahu Pak Hasan kalau sudah kosong lagi maka diganti sama Bu Eni sebagai untuk kasarannya ada remedinya gitu. Selanjutnya ini adalah program sekolah dengan budaya positif. Mungkin program sekolah itu sudah sangat banyak sekali, namun dan rata-rata sudah ada budaya positifnya ya, seperti istighosa. Itu kan salah satu budaya positif yang mungkin di sekolah lain tidak ada. Kemudian senyum salam sapa, kedisiplinan, PHBI dan juga refleksi di setiap akhir kegiatan. Mungkin bisa diberikan contoh yang lain budaya yang ada di sekolah kita dan juga merupakan budaya positif. Ada yang bisa menyampaikan? Kalau ada sampah di jalan diambil di depan siswa. Oh ya, itu juga salah satu contoh budaya positif. Tidak perlu meminta tolong atau ketika melihat anak membuang sampah juga kita tidak langsung memarahi, tapi kita memberi contoh melalui perbuatan yang baik. Oh, berarti menjadi teladan ya Pak ya? Ya, menjadi teladan bagi orang lain, baik guru maupun seluruh warga sekolah. Menjadi teladan. Selain itu, ada yang mau menambahkan? Berbahasa Indonesia yang Baik dan benar, atau kalau bahasa Jawa harus pakai bahasa umum. Oke, berarti sopan santun ya Pak. Itu sudah dilakukan juga di sekolah kita. Mungkin budaya ada yang lain? Oh, baik. Gak apa-apa budaya di sini gak ada yang salah atau benar. Jadi tenang saja. Sudah? Ya.
Oke. Selanjutnya adalah peluang dan tantangan di segitiga restitusi. Oke, tentunya segitiga restitusi itu akan memberikan peluang. Salah satunya murid tidak akan merasa gagal, dipojokkan atau disalahkan. Setuju, nggih? Oke, kemudian tentu siswa akan lebih terbuka terhadap sekolah ataupun guru. Setuju tidak kira-kira? Setuju. Oke, lanjut. Mengontrol semua tindakan anak. Jadi secara tidak langsung kita sudah mulai mengontrol tindakan orang lain, khususnya anak. Kemudian timbulnya motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang baik kan adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri. Kemudian meningkatkan motivasi belajar dan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sedangkan tantangannya, yang pertama tentu kemampuan guru dalam pelaksanaan segitiga restitusi seperti yang tadi ditanyakan Bu itu. Jadi ya itu menjadi sebuah tantangan, tapi lama-lama kalau kita menerapkan hal tersebut, insya Allah kan bisa menguasai pelaksanaan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua adalah kesabaran dan ketelatenan kita sebagai guru untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi ya tentu yang pertama kita harus bersabar ya dalam menghadapi anak sak gemes-gemesnya gitu, tetap kita tutupi dulu lah. Walaupun nanti di belakang nilai-nilai kertas kan apa. Oke, kemudian kesabaran. Yang jelas kalau di sekolah kita menerapkan segitiga restitusi, itu ada satu tantangan yang menurut saya sendiri itu menjadi hal yang berat, yaitu berkaitan dengan waktu. Waktu yang perlu diperhatikan karena jumlah murid di sekolah kita kan sangat banyak, gitu. Sedangkan guru bahkan satu wali kelas saja harus menangani 30 anak. Nah itu kan termasuk kalau satu hari satu anak, kemungkinan kita akan kehilangan jauh mengajar kita karena kita mengurusi satu anak tersebut. Tapi lama-lama kalau kita sudah kenal, kita sudah mengetahui inti bahwa segitiga restitusi, kemudian tata caranya, insya Allah ini akan bisa berjalan dengan baik. Namun yang perlu diperhatikan, segitiga restitusi tidak hanya saat pelaksanaan tanya jawab seperti tadi ya. Namun yang terpenting adalah setelah segitiga restitusi itu dilakukan, bagaimana kita bisa mengawasi sikap anak, apakah ada perubahan atau tidak. Oke, itu adalah peluang dan tantangan. Oke, sebelum penutupan ada yang ingin ditanyakan? Mungkin menginformasikan saja. Dari apa yang dipaparkan tadi itu sebenarnya sudah diterapkan di sekolah sini semenjak saya masuk awal. Saya sudah melihat di salah satu bapak ibu, meskipun itu akhirnya berasal dari permasalahan. Jadi tahun 2017 itu ada kasus yang hampir sama seperti itu. Ada salah satu guru yang menangani menggunakan tindakan hukuman, tapi di salah satu sisi ada satu guru yang menggunakan segitiga restitusi. Sehingga memang kalau yang dari hukuman itu siswa-siswa yang saya amati itu memang sedikit cenderung lebih berontak ya. Ya, berontak. Kemudian dari salah satu guru yang menerapkan di segitiga restitusi seperti yang sekarang diterapkan oleh Pak Abdul dan kawan-kawan itu memang lebih mendewasakan. Karena seperti tadi prinsipnya belajar dewator itu kan memanusiakan manusia. Jadi alhamdulillah ada permasalahan yang memang terlihat, tapi juga tertangani juga oleh guru yang lain. Ya, harapannya di sekolah ini nanti bisa merata menggunakan itu semua. Kadang saya sendiri juga menangani siswa yang super, poinnya mungkin 130 sekian ya, yang sudah berkali-kali dari kelas 10, kelas 11, bahkan kelas 12 harus minta kesabaran. Itu yang memang susah sekali tantangan di sekolah kita mungkin untuk menerapkan itu, karena sudah tidak satu kali, dua kali menggunakan metode itu, tapi ternyata belum dewasa juga. Nah, itu yang masih menjadi PR saya sendiri, analisis saya sendiri untuk bagaimana menangani anak-anak yang memang mungkin background latar belakang dari keluarga, setuju, masalah keluarga itu yang paling susah di situ. Ada juga yang faktor ekonomi juga masuk susah sekali.
mau menggunakan metode ini pun karena dia sudah istilahnya sudah ada permasalahan dari rumah, itu mungkin kerepotan bapak ibu yang ada di sini mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak bisa menerapkan itu dengan baik. Oke, jadi setuju sekali Pak Robian. Jadi sebenarnya segitiga restitusi ini tuh dari dulu sebenarnya sudah ada beberapa yang menerapkan, cuma nggak tahu kalau namanya itu adalah segitiga restitusi dan urutannya mungkin bisa berbeda-beda ya, bisa acak, tapi sebenarnya di hasil akhirnya mungkin akan sama. Nah seperti itu. Jadi ya kalau tantangan memang karena waktu juga nih, kita juga jam mengajarnya tinggi dan menangannya satu persatu pasti akan menjadi tantangan dan tentunya pasti kesabaran seperti yang tadi Pak disebutkan Pak Robian. Kesabaran kita itu harus panen dulu sebanyak-banyaknya, kita simpen, kita keluarin mirip-mirip gitu lah. Tapi yang sebaiknya kita lakukan itu adalah bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di lingkungan terkecil, di lingkungan keluarga kita dulu terhadap anak-anak kita. Nah kalau kita sudah bisa, keluarga kita sudah bisa menghasilkan hal yang baik lewat segitiga restitusi, pasti kedepannya terhadap orang lain kita bisa menerapkan hal tersebut. Setuju dengan Pak Robian bahwa pendidikan dasar itu memang sangat perlu, apalagi dengan basic keluarga yang berbeda-beda. Bukan hanya keluarga, ada pun pasti sangat berbeda-beda karena sekolah kita keragaman muridnya kan sangat luas gitu. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari bahkan dari Papua pun ada. Nah itu kan kita harus belajar juga, oh anak Papua ini yang berasal dari Papua penerapannya harus bagaimana. Nah, mungkin itu Pak Zubair sama Pak Ishak yang akan bertemu dengan murid kita yang berasal dari Papua, jadi harus belajar lebih bersabar lagi. Oke, ada tambahan lagi? Oke, Pak Ishak silakan. Keresahan sedikit tentang melaksanakan ini terkait kalau siswanya itu atau dari kita PPT ternyata berbohong atau playing victim. Oh ya. Apakah dengan ini bisa menekan agar anaknya itu lebih jujur lagi, tapi bohong lagi? Kalau misalnya ada masalah lagi di anaknya, akhirnya jujur, lebih jujur lagi, tidak bohong lagi, atau kurang efektif? Enggak. Oke. Mungkin bisa yang saya tangkap dari pertanyaannya, saya konfirmasi dulu ya. Apakah lewat segitiga restitusi ini bisa diterapkan pada anak yang playing victim ya? Karena kita sangat sering bertemu dengan murid-murid yang playing victim itu. Oke, jujur kalau playing victim itu memang anak kalau lewat segitiga restitusi, terus dia mau menjawab, mau mengambil kesalahan, walaupun sebenarnya itu playing victim ya, kemudian dia mau memperbaiki kesalahannya, kalau itu bisa dia lakukan, ya memang kita harus melakukan pengawasan setelahnya. Jadi si anak ini mau memperbaiki kesalahannya benar atau tidak. Tapi kalau tidak bisa dan dia melakukan kesalahannya lagi, ya kembali lagi harus melakukan segitiga restitusi lagi pada anak tersebut. Pasti dari hal tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang, ya kita sih doanya sekali restitusi langsung selesai gitu. Tapi kan kadang ada anak yang sampai 6 kali, 5 kali, makanya tantangan waktu itu yang harus kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Apakah hal tersebut bisa memberikan hal yang efektif dengan melakukan satu kali atau 2 kali. Terima kasih Pak Isam. Ada yang lain lagi? Oh ya, mari semoga. Dari sama ini kan sebenarnya masalah kita itu kan ini berkaca saja. Paling kan di 1 guru, 2 guru, 3 guru, kemungkinan besar kan anaknya kan sama. Saya kan sama. Berarti kan artinya kalau sebenarnya dengan segitiga restitusi kalau kita terapkan bersama, insya Allah bisa. Maksudnya dalam ini walaupun muridnya banyak, terus juga jumlah banyak, tangan waktu juga, tapi insya Allah kemungkinan besar bisa. Hanya saja yang harus kita terapkan adalah bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada semua oleh guru dan kalau itu benar-benar paham sebenarnya. Jadi kalau saya contohkan misalnya yang TO saja, TO 1 ya paling masalah kalian tadi ini semua guru gitu. Kalau semua bapak ibu guru
paham tentang ini, berarti dari klien itu panggil dulu baik, berarti terada rekodnya anak tersebut dia kok kalau grouping kalau ini itu mungkin jadi salah satu ya untuk mengurangi tantangan di situ. Jadi bapak ibu guru yang harus benar-benar paham, dan bapak ibu karyawan juga paham, karena kadang didapati seorang kalam itu dia nggak mau cerita dengan bapak ibu guru, tapi dia mau ceritanya dengan Bu Isna malahan. Oh iya. Jadi kan artinya semua warga sekolah itu memang harus tahu. Jadi kalau memang ini mau kita terapkan, ya berarti semua juga harus tahu dan semua ini seperti itu. Oke, jadi terima kasih sekali Pak Aris atas tawarannya. Jadi gue setuju Pak. Kembali lagi ke nilai-nilai guru itu salah satunya kan kolaboratif ya Pak. Dan sebenarnya kolaboratif itu sudah didukung dengan sistem sekolahan sebenarnya Pak. Yang sudah dibuat sama tim RPL itu kan sudah sangat bagus. Setiap guru sudah tahu track recordnya siswa. Jadi dari situ siapa yang menangani, fotonya ada juga di situ, deskripsinya juga ada. Sudah itu juga sebagai jawaban untuk tantangan yang masalah waktu tadi. Terima kasih Pak Aris. Yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Oke, ada sudah cukup? Cukup, oke. Mas Abi. Mas Abi monggo. Oke, oh iya sebentar, satu pertanyaan untuk Mbak yang PPL sebentar. Kira-kira kalau di jenengan kan sedang praktek lapangan nih, pernah tidak mengalami yang tadi sebagai guru pengganti itu? Pernah gitu Mbak? Terus kira-kira jenengan bagaimana untuk menghadapinya? Boleh tahu atau tidak? Oh ya, keluar kelas nih. Kamar mandi. Oh ya, oke. Jadi mungkin kalau saran dari saya seperti itu ya pasti akan ditemukan deh. Cuma mungkin bisa diajak ngobrol dengan segitiga restitusi. Apabila ada kesulitan deh, tetap minta sama guru pembimbing PPL Anda yang mungkin bisa membantu Anda. Nanti biar kita sampaikan secara langsung pada Pak Ian. Jadi ya karena kita tahu PPL juga pasti ada kan statusnya mahasiswa sana guru itu juga jenengan sebaiknya juga tahu saya di sini punya backingan guru pembimbing itu sebaiknya jangan manfaatkan buat terbawa terus Makanya saja. Mungkin itu saja. Ada yang ingin memberikan refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini atau apa yang sudah kita pelajari hari ini? Monggo menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif. Oh ya, silakan Bu Mayor. Oke, nggak apa-apa kok. Di sini kita semua sama sambil belajar semua. Tunggu suaranya. Insya Allah tidak ada yang dinilai di sini semua. Menurut saya sendiri ya, ini juga pertama kali saya dapat materi ini. Oh ya, tahun lalu kan juga belum jadi dulu ya. Jadi saya merasa senang sekali dan dapat banyak pelajaran. Jadi yang saya sendiri kan menilai diri saya sendiri sepertinya saya masih guru sebagai teman, belum manajer masih teman. Jadi benar tadi yang Pak Hari sampaikan, gampang diremehkan sama murid. Dan saya juga merasa banyak yang meremehkan saya murid. Jadi dengan materi yang disampaikan kali ini membuka pikiran saya. Alhamdulillah. Ya, jadi kan ternyata masih banyak cara-cara lain menjadi guru. Kalau sebelumnya saya tahunya sebagai teman itu sudah bagus, ternyata masih ada di atasnya sebagai manajer, dan sebelum manajer ada sebagai pemantau. Nah, itu kan masih 2 tahap lagi ya. Nah itu jadi pokoknya budaya positif is good. Oke, thank you teman-teman. Beri tepuk tangan hebat sekali ini lumayan. Ya setiap guru pasti selalu berproses gitu, cuma harus bersabar dan telaten itu kembali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi di sini kita tetap menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Oh bukan hayat, tapi sepanjang hayat. Kita akan terus belajar terus. Jadi terima kasih untuk perhatian
bergerak, menggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, habis ini.